Halo pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Bernadetta Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen dan juga mahasiswa jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Senang sekali pada hari ini kita sudah hadir di studio kita, yaitu Bapak Indra Prawira, yang akan mengulas bersama-sama dengan kita tentang hasil penelitiannya yang berjudul Strategi Programming Citizen Journalism di Stasiun Televisi Swasta, Studi Kasus Stasiun Televisi Metro TV, SCTV, dan NET. Halo Mas Indra, apa kabar? Baik. Senang sekali sudah hadir bersama kita di studio Binus TV. Sama-sama. Mas Indra mengangkat penelitian, ini penelitian bersama teman-teman ya, Iya. dengan topik citizen journalism. Belakangan ini citizen journalism adalah sebuah program yang marak dan sangat booming di kalangan masyarakat sendiri. Bisa diceritakan nggak? Bisa didefinisikan terlebih dahulu apa sih itu citizen journalism? Apakah itu sangat mudah? Apakah itu sangat menarik sehingga sepertinya semua orang yang ada atau masyarakat yang ada sekarang ini mengikuti citizen journalism atau menjadi kontributor dari citizen journalism itu sendiri? Kalau bicara soal definisi, saya rasa dalam umumnya ilmu komunikasi mesti banyak ya. Orang punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi setidaknya kita mencoba mengkonsepkan gitu, buat konsep bahwa citizen journalism yang kita maksudkan di sini adalah kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh masyarakat umum. Mereka bukan profesi, mereka bukan wartawan, mereka tidak bekerja di perusahaan media, tapi melakukan kegiatan jurnalistik gitu, which is mengumpulkan informasi, mengolah, terus memberitakannya kembali. Jadi pemahaman kita di situ, dan itu yang coba kita lihat, kita foto, kita petakan di televisi-televisi di Indonesia. Oke, apakah kemudian citizen journalism ini sendiri didukung dan difasilitasi oleh televisi-televisi di Indonesia, atau ini tergantung dari masyarakat itu sendiri melihat bagaimana citizen journalism itu dibuka untuk mereka oleh media? Sebenarnya yang paling mudah menjawab itu adalah lebih ke medianya gitu, karena ini membutuhkan extra effort gitu. Bagaimana mereka membuka akses kepada masyarakat ke dalam newsroom mereka gitu, untuk berkontribusi terhadap penyampaian informasi gitu. Nah, kenapa membutuhkan sedikit effort? Karena umumnya masyarakat yang tidak berprofesi sebagai wartawan gitu ya, tidak punya basic di situ gitu. Artinya apa yang mereka kirimkan bisa saja tidak sesuai standar gitu, tidak lengkap gitu, dan itu membutuhkan usaha yang tidak sedikit gitu. Jadi mungkin sejarah citizen journalism sebenarnya sudah lama gitu. Mungkin start dari surat pembaca gitu. Nah, itu adalah kontribusi dari warga untuk menyampaikan sesuatu apa yang mereka lihat gitu. Tapi sekarang sudah mulai seiring perkembangan teknologi gitu ya, sudah mulai lebih mudah gitu. Orang surat pembaca space-nya cuma sedikit, radio kemudian mengakomodir laporan pandangan mata warga, itu citizen journalism juga. Dan kemudian sekarang yang marak adalah televisi gitu. Keinginan warga pasti besar untuk menyampaikan apa aspirasinya gitu ya. Tapi ya memang kerannya itu, keputusan ada di medianya, apakah mereka mau memanfaatkan ini apa tidak gitu. Oke. Sebagai orang media sendiri, bagaimana kita bisa membedakan bahwa berita atau laporan yang dikirim itu memang purely datang dari masyarakat yang sama sekali tidak mengenal jurnalistik itu seperti apa, kategorinya seperti apa gitu, atau ini layak diberitakan atau layak dikirimkan karena memiliki nilai berita tertentu. Bagaimana kemudian orang-orang media gitu, atau orang yang ada di stasiun televisi tersebut bisa membedakan ini citizen journalism yang dikirim oleh
betul-betul masyarakat atau betul-betul pribadi yang tidak mengenal nilai-nilai berita atau news values, atau ini adalah berita yang sebetulnya dikirimkan oleh jurnalis tertentu pada stasiun televisi mereka. Dan apakah jika yang dikirimkan, yang mengirimkan berita tersebut adalah orang yang kita curigai sebagai jurnalis, itu layak masih dikategorikan sebagai citizen journalism? Saya luruskan sedikit. Oleh warga, whether dia punya informasi tentang jurnalistik atau tidak. Jadi yang penting pemahaman kita adalah citizen journalism. Yang penting bukan jurnalis. Itu apakah dia punya pengetahuan di bidang jurnalistik atau tidak, itu lain hal. Gitu. Yang penting itu dia bukan jurnalis. Nah, sepertinya tidak masalah untuk TV-TV. Di tempat saya dulu bekerja gitu, nggak masalah itu dikirimkan oleh jurnalis, asalkan tidak punya agenda tertentu, gitu. Karena di tempat itu tayangan atau liputan yang diberikan kepada TV-nya itu tidak mendapatkan kompensasi, gitu. Jadi ya buat apa sebenarnya orang mengirimkan ke televisi gitu ya, tanpa imbalan tertentu gitu. Jadi kita melihat waktu itu mereka melihatnya dari kontennya, apakah punya muatan tertentu, misalnya menjelek-jelekan pihak tertentu atau membaik-baikan pihak tertentu gitu. Mereka menseleksi itu gitu. Jadi sampai saat itu ya it's fine gitu, dikirim oleh pihak yang punya kemampuan jurnalistik, nggak masalah gitu. Yang penting kontennya gitu, seleksinya dari kontennya gitu. Jadi orang media sendiri filteringnya dalam arti bisa membedakan ini dari jurnalis atau tidak, itu dari apa? Ya, utamanya dari konten. Akan terlihat sekali orang yang punya kemampuan jurnalistik bagaimana mereka menulis story-nya, ceritanya gitu. Bahkan di beberapa televisi yang menjadi citizen journalism untuk televisi, beberapa televisi, jadi dia kirim ke beberapa TV gitu, dia adalah wartawan cetak. Gitu. Ya sebenarnya dia jurnalis juga, tapi untuk televisi dia bukan jurnalis televisi gitu. Jadi dikirimkan aja gitu. Dia punya hasil liputan ini, dia kirimkan ke TV ini, dia kirimkan ke TV yang lain gitu. Jadi memang dari hasil akhir produksinya sangat terlihat perbedaannya antara yang punya muatan atau memang jurnalis dengan yang bukan jurnalis. Ya, raw material. Biasanya kita bilangnya bahan bakunya gitu, karena mostly kebanyakan hasil liputan yang mereka kirimkan juga harus melalui proses produksi, editing, dubbing kalau perlu misalnya. Ya bahan yang dikirimkan itu harus biasa kita seleksi dari bahan yang mereka kirimkan gitu. Pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama riset kita. Mas, kita kembali ke topik utama kita, strategi programming citizen journalism di televisi swasta. Di penelitian Mas dan teman-teman ini ada 3 televisi swasta yang diobservasi ya, yaitu Metro TV, NET, dan SCTV. Bisa cerita kenapa harus 3 stasiun televisi ini yang dilihat gitu? Atau apakah Mas dan teman-teman mengadakan preliminary research sebelumnya gitu tentang stasiun televisi mana sih yang kelihatannya sangat mendukung citizen journalism ini, atau memang dari awal sudah menentukan udah 3 televisi ini aja yang kita lihat? Kebetulan di kelompok kami itu adalah kami pekerja media juga gitu ya. Berdasarkan pengamatan kami,
ketiga media ini, televisi kami memang membatasi televisi gitu ya. Ketiga televisi ini mempunyai perhatian yang intensif terhadap liputan-liputan warga gitu ya, citizen journalism gitu. Jadi secara dilihat dari sejarahnya gitu ya, Metro TV dan SCTV kedua TV ini menikmati keberhasilan mereka dari liputan warga gitu. Sementara dari net, saya melihat televisi ini TV yang baru, tapi mereka ini langsung mengendus gitu bahwa ini adalah opportunity, dan kemudian mereka memfasilitasinya bahkan lebih intens dibanding TV-TV lain gitu. Mengakomodirnya dengan berbagai fitur yang baru gitu. Nah ini itu pertimbangan kami gitu ya. Kenapa 3 televisi ini yang kami pilih gitu. Ya itu paling. Jadi kalau melihat dari sejarah misalnya, Metro TV itu pernah berjaya sekali gitu ya, sebagai televisi berita, bahkan mendulang rezeki, banyak sekali income-nya, ketika dia menayangkan liputan warga yang dikenal di seluruh dunia. Itu ya waktu peristiwa tsunami, waktu itu yang buat adalah, kalau nggak salah namanya ada Cut Putri. Dia mengambil gambar di depan rumahnya, di beranda rumahnya gitu, di lantai 2, dengan aliran air bah yang lewat depan rumahnya gitu. Dan itu sangat mungkin saya rasa adalah liputan warga yang terbaik yang pernah ada gitu. Dan itu kemudian dibeli eksklusif secara eksklusif oleh Metro TV gitu ya. Dan kemudian bisa tersebar ke seluruh dunia gitu. They were earning big money gitu ya dari itu. SCTV juga dikenal mendapat berbagai penghargaan, bahkan ya ketika liputan warga mengenai tindakan brutal di sekolah STPDN di Jatinangor gitu ya, itu kemudian menjadi headlines di mana-mana, menjadi berita utama di mana-mana gitu. Nah, Net TV ini gitu, dia melihat potensi ini dan kemudian dia membuat web khusus bahkan gitu ya, bahkan membuat aplikasi khusus untuk mempermudah warga mengirimkan apapun yang mereka lihat dengan mudah, kirim ke stasiun televisi mereka gitu. Jadi memang yang dilihat tidak hanya intensnya mereka membuka keran untuk citizen journalism itu, tapi juga bagaimana mereka bisa mengakomodir keinginan warga yang juga ingin memberikan berita secara eksklusif dari sudut pandang mereka sendiri ya. Nah, kalau dari observasi Mas Indra dan teman-teman sendiri di dalam kelompok penelitian, biasanya berita yang paling banyak masuk dan kemudian harus ekstra seleksi dari orang-orang di media, di newsroom terutama, itu berita seperti apa atau berita apa? Apakah berita politik yang paling banyak atau features misalnya gitu? Itu sebetulnya yang bisa dilihat kecenderungan kan masyarakat itu lebih suka mengirimkan berita tentang apa? Masyarakat itu prefer itu memang mengirimkan berita lebih mudah sih, features. Mereka akan lebih mudah kirim features gitu, karena kalau dilihat dengan baik gitu ya dari beberapa televisi ini gitu, pengirim tayangan gitu ya ke televisi-televisi itu ya nggak banyak juga gitu. Jadi itu aja mungkin orang yang punya concern, yang punya ketertarikan gitu untuk mengirimkan. Ya mungkin satu orang gitu ya, dia kirim ke sini
kirim ke TV Metro, TV ke Net, kirim ke SCTV. SCTV gitu, barang yang sama misalnya ya. Jadi yang dilakukan adalah seleksinya di situ gitu. Yang utama ini yang kita dapatkan dari hasil penelitian bahwa yang utama bagi mereka awak-awak media itu adalah verifikasi gitu. Mau apapun peristiwanya gitu. Jadi ini udah tayang di mana? Kalau udah tayang di tempat lain dia pasti udah nggak mau. Karena kan mereka bilangnya kebobolan gitu. Udah tayang di mana kok bisa tayang lagi di sini besoknya lagi kan gitu. Itu adalah kejadian buruk gitu. Dan yang mereka pasti berhati-hati adalah berita politik gitu. Karena seperti ya yang pemahaman mereka ya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dalam politik gitu kan. Nah, sementara warga bisa berkata lain gitu. Menurut mereka ini salah, ternyata mungkin ya tidak sesuai dengan keadaannya gitu. Jadi ya memang yang lebih aman gitu, mereka itu features menseleksi berita-berita features. Tapi berita features itu kan landai gitu. Justru yang mereka inginkan dari warga itu hard news gitu. Nah, bagaimana supaya warga mengirimkan hard news gitu? Nah, mereka punya strategi masing-masing gitu untuk itu. Gitu. Mereka bahkan rela bersusah payah mengajari orang, mengajari citizen, mengajari warga untuk gini loh caranya mengambil gambar itu, gini itu mereka lakukan itu gitu. Saking butuhnya barang gitu dari yang dikirim mereka. Bencana yang kemudian mereka incar gitu. Bencana bisa kecelakaan gitu. Tapi yang paling mereka nggak mau kecolongan adalah bencana alam. Jadi mereka harapkan kalau ada citizen jurnalisnya di situ gitu, mereka dapatkan gambar bencana alam itu yang first hand gitu, gitu, yang terbaru, yang paling cepat gitu, itu yang mereka harapkan. Jadi memang sengaja orang-orang media ini terjun langsung untuk tidak hanya mensosialisasikan tapi juga mengajarkan news value gitu ya pada citizen ini, bahwa kalau yang kami butuhkan banyak adalah berita tentang hal ini. Oh ya, selain mungkin program mereka gitu ya, ada yang namanya program off-air berhubungan dengan marketing gitu ya, program social responsibility televisinya gitu. Mereka itu memang mengajarkan gitu. Caranya masing-masing. Keduanya 3 televisi ini bikin yang namanya off-air, kegiatan off-air gitu. Dan itu pasti ada workshop citizen journalism gitu. Itu bisa di mana-mana, bisa dari seluruh Indonesia. Mereka akan berusaha tiap minggu jalan gitu ya. Mereka mengajarkan. Mereka bahkan memberikan fasilitas kamera person. Ini nih, saya kasih kamera person, kamu liputan gitu, supaya gambarnya standar televisi gitu. Karena itu yang paling penting biasanya kalau televisi, penting gambar lu dulu bagus gitu. Suruh liputan, dia yang liputan, dia yang akan on camera, dia akan melakukan reportase gitu. Yang lain, TV yang lain, mereka melakukan attach, pendekatan personal dengan orang-orang yang diajarin gitu. And it works gitu ya. Salah satu TV melakukan pendekatan itu gitu ya. Jadi mana dong kiriman, even mereka nggak dibayar gitu, mereka mau kirim. Jadi citizen itu merasa senang, itu tayangan saya tuh gitu. Udah cukup merasa senang kalau liputannya masuk TV gitu. Mereka buat begitu. Jadi ada bond, ada keterikatan personal gitu. TV yang lain ikatannya bisnis gitu. Ini menarik gitu ya. Ikatannya bisnis. Kenapa? Karena setiap tayangan mereka bayar. It's around 250.000. It's big money karena kontributor televisi juga mendapatkan segitu juga gitu. Padahal kontributor itu qualified gitu ya.
Citizen itu dapat segitu juga, bahkan sampai jutaan kalau liputannya di luar negeri. Nah, salah satu TV bahkan workshopnya itu sampai ke luar negeri gitu, mengajari mahasiswa Indonesia, lu liputan ya. Ada yang pernah pergi untuk ikutan lomba matematika atau apa gitu, dibekali kamera, lu gua ongkosin deh, bekali kamera, pokoknya lu liput aja, lu ngapain di sana liput, segitunya gitu. Artinya ini membuktikan bahwa liputan warga itu punya value, punya nilai untuk si stasiun televisi itu gitu. Oke, jadi stasiun televisi itu juga memberdayakan masyarakat ya dengan cara membekali mereka dengan skill tertentu. Ya. Jadi mereka memang punya tanggung jawab sosial juga gitu ya. Ada literasi lah, bagaimana mereka bisa melek media gitu. Mereka juga mengajarkan bagaimana kalau Anda tidak setuju dengan pemberitaan televisi, Anda bikin sendirilah gitu. Gitu. Mereka difasilitasi, dan ini buat saya baik ya buat masyarakat gitu. Apalagi ya buat mahasiswa yang memang tertarik dengan dunia broadcast gitu. Jadi responsibility-nya TV to educate people itu tidak melalui program yang dia tayangkan, tetapi juga lewat bagaimana mereka mensosialisasikan supaya masyarakat bisa berdaya guna dengan baik ya untuk. Ya, memang bisa dilihat dari situ, tapi saya melihatnya gitu dari sisi yang lain gitu. Kami melihatnya bahwa CTV ini melihat ini berpotensi, mereka ingin memastikan barang yang mereka bikin, liputan yang Citizen bikin itu standar gitu, kualifikasinya masuk. Jadi daripada yang masuk nggak qualified, udah kita ajarin deh kalian untuk ini gitu. Ya bisa dua sisi sih kita melihatnya gitu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama riset kita. Mas Indra, kita kembali kita bicara tentang strategi programming citizen journalism. Nah, apakah citizen journalism ini bisa merepresentasi strategi bahwa strategi programming ini baik untuk citizen journalism? Dalam arti strategi programming itu terdiri dari apa saja? Sehingga citizen journalism ini bisa diambil, bisa di capture sebagai salah satu hal yang masuk kategori baik dalam strategi programming. Kita bicara soal programming dulu gitu ya. Jadi kami melihat bahwa dalam citizen journalism gitu ya, peliputan perencanaan itu bukan menjadi area dari si stasiun televisinya. Artinya si stasiun itu akan mendapatkan barang hasil liputan gitu ya, raw material dari Citizen gitu, bahkan yang sudah jadi gitu. Artinya mereka tidak bisa mengutak-atik lagi ya barang itu ada gitu. Nah, apa yang mereka lakukan dengan barang itu gitu. Nah, televisi itu dalam broadcasting kita mengenal ada strategi programming gitu, bagaimana kemudian hasil tayangan itu bisa memuaskan warga, bisa memuaskan penonton gitu ya, bisa memberikan kemudian feedback yang baik bagi stasiun televisinya gitu. Nah, dalam programming itu kita mengenal ada selecting gitu, ada scheduling, ada evaluating, ada promoting gitu. Nah, ini dilakukan oleh ketiga stasiun televisi itu. Tapi hasil penelitian kita gitu ya menemukan bahwa mereka melakukannya dengan cara berbeda-beda gitu. Which is ya punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing gitu. Nah, itu jadi itu
penelitian kita gitu. Kenapa programming dan ya gambaran programmingnya seperti itu. Gitu. Dalam strategi programming sendiri itu ada beberapa cara kan ya. Nah yang seperti selecting, scheduling itu seperti apa dalam citizen journalism ini? Ya, jadi dari penelitian kami gitu, producers pengampu program gitu melakukan cara yang berbeda, misalnya dalam selecting gitu ya. Satu TV dia menseleksi kiriman warga gitu dengan sangat narrow gitu, maksudnya mengerucut gitu. Yang masuk ke TV kita adalah program-program yang educating gitu, yang memberikan tambahan ilmu gitu bagi masyarakat lainnya gitu, yang bukan sekedar hura-hura jalan-jalan gitu, meliput keindahan alam gitu. Jadi harus ada nilai value-nya gitu. Yang lain dia grabbing semua gitu, semua dia kejar kuantitas dulu gitu. Udah kita kejar dulu aja. Bahkan punya konsep membuat website sendiri khusus untuk ini, untuk citizen journalism. Mereka mungkin melihat seperti YouTube yang mendunia. YouTube itu kan isinya YouTube kan nggak ngapa-ngapain. Dia cuma kasih tempat orang lain, usernya yang kirim foto, kirim gambar, terus kemudian dinikmati sama user yang lain gitu. Itu cuma sediain, ya kalau kita bilang sediain lapak doang gitu. Udah. Nah dia melihat potensi itu gitu. Kita mau bikin YouTube Indonesia gitu misalnya. Satu TV ya begitu gitu. Yang lainnya konsepnya lain lagi gitu. Nah, ini dalam selecting gitu. Scheduling, yang satu melihat ini bagus nih. Tiap kiriman warga gitu ya. Mereka bilang angkanya bagus. Artinya kalau angkanya bagus, rating. Artinya kalau ratingnya bagus, penonton suka gitu. Tadinya cuma di satu program, akhirnya kiriman warga disebar-sebar ke beberapa program gitu. Gitu. Ada yang khusus membuatkan satu program citizen journalism gitu. Ada yang menyisip di berbagai program gitu. Nah itu scheduling, evaluating, mereka kemudian memberikan penilaian gitu. Ada yang kemudian memberikan reward lebih. Ada dapat ya bisa berupa uang, bisa berupa gadget gitu ya, bisa berupa kamera gitu. Ini cara mereka untuk menarik gitu ya, menarik pemirsa citizen untuk mengirimkan karyanya gitu. Dan promoting ya tentu saja mereka tadi menyebar gitu. Hari ini di Sumatera Barat, hari ini di Jawa Barat, hari ini di Jawa Timur. Mereka kirim awak-awaknya mempromosikan ini gitu. Kalau ada liputan kirim ke kita ya gitu. Ya kira-kira begitulah gitu. Nah ini mostly the same gitu. Tapi mereka ada yang memilih di kampus aja, ada yang memilih komunitas gitu. Ya gitu. Nah akhirnya mereka secara dengan berproses mereka menemukan pasarnya masing-masing gitu. Oke. Jadi strateginya itu sendiri bisa dikatakan berhasil gitu ya jika stasiun televisi ini bisa menghasilkan citizen journalism yang seperti apa atau mengemas citizen journalism yang seperti apa. Apakah jika ratingnya baik itu dikatakan programnya berhasil. Kalau ratingnya tidak baik tapi kontennya sangat bagus gitu ya, the news value-nya sangat luar biasa, itu yang dikatakan baik. Jadi kalau dari sudut pandang Mas Indra dan teman-teman dan disesuaikan dengan strategi programming sendiri, yang seperti apa yang kita bisa kategorikan sebagai baik? Nah, sesuai dengan terahnya gitu ya, konsepnya gitu, citizen journalism. Pada akhirnya tuh mereka berharap audience warga gitu kalau punya sesuatu
suatu tayangan, suatu liputan yang eksklusif, yang baik, yang first hand, yang kejadiannya menarik, itu TV mereka yang difikirkan oleh warga itu. Jadi mereka mau kirim gitu. Ya, jadi top of mind di warga itu, oh gue mau kirim ke sini gitu. Bahwa ya mereka punya caranya masing-masing gitu ya. Kan konsepnya begini, mereka itu kenapa citizen journalism itu mereka berpikir ya, kalau kita lihat seberapa besar pun stasiun televisi ya, mereka tidak bisa berada di semua tempat gitu. Mereka tidak bisa berada di setiap saat gitu. Awaknya, krunya, jurnalis mereka itu tidak bisa berada di semua tempat. Bahkan gitu, mereka punya kontributor nih di tiap daerah, itu pun pasti kurang gitu. Mereka harus mendapatkan sumbangan dari citizen gitu. Karena sekarang teknologi sudah mumpuni gitu. Citizen itu bisa dengan mudah capturing apa yang terjadi di sekitar mereka. Nah, mereka berharapnya itu gitu. Jadi gue udah nggak usah kirim lagi wartawan gue ke Sinabung. Ada relawan bencana gitu, kirim gambar Sinabungnya waktu meledak, bagus banget, keren banget katanya. Kirim ke TV-nya, itu the best picture yang mereka bisa dapat these days gitu, yang terbaru itu ya itu gitu. Bisa mereka berani bayar mahal untuk itu gitu. Nah itu jadi konsepnya seperti itu gitu. Jadi kadang ini terjadi di sebuah rapat redaksi gitu ya. Ada kejadian nggak? Ada misalnya ada bencana kecelakaan gitu. Reporter kita ada nggak di situ? Nggak ada. Wah, gimana kita nggak dapat gambar? Yang pengampu citizen journalism, gua ada nih gambar, dia dengan belagunya gitu. Ada nih gambarnya gitu. Nih dari warga gitu, binaan kita gitu. Nah gitu, akhirnya udah sampai segitu gitu. Jadi sudah mulai masuk perhitungan gitu dalam redaksi itu. Gitu. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena perbincangan yang menarik ini akan segera kembali. Mas Indra, setelah melakukan penelitian ini, temuan apa yang dirasa paling itu seperti bom gitu ya? Ini adalah temuan yang paling hebat dalam penelitian ini gitu, tentang strategi programming citizen journalism sendiri. Baik temuannya dalam arti strategi programmingnya atau dari fenomena citizen journalismnya. Bisa juga dari kedua hal ini secara bersamaan. Jadi strategi programming untuk citizen journalism itu temuan apa yang paling menarik? Sejauh penelitian kami, gitu, kami menemukan ada satu televisi yang sudah advance gitu dalam mengakomodir citizen journalism ini gitu. Dia sudah berpikir jauh ke depan gitu. Mau menginvestasikan banyak uang gitu untuk citizen journalism ini gitu. Dari sisi citizennya sendiri gitu ya, mereka bisa mendapatkan wadah untuk berapresiasi sekaligus gitu ya, mendapatkan imbalan atas itu gitu ya, atas apresiasi ekspresi mereka gitu ya, berekspresi gitu. Ada seorang citizen jurnalis bahkan ya, dia bisa membiayai perjalanannya ke luar negeri. Itu sebagian besar biaya travelnya itu didanai dari honor kiriman videonya
ke salah satu stasiun televisi gitu. Jadi pulang-pulang, Mas terima kasih. Ini cerita dari awak medianya gitu. Terima kasih Mas ya katanya. Perjalanan saya hampir nyaris gratis nih katanya. Apa semua yang liputan yang saya kasih gitu, dia jalan-jalan gitu, yang saya kasih itu ditayangkan, artinya dia dapat honor gitu. Dan itu bisa cukup besar dapat honornya gitu. Ya, TV yang sama juga membangun website khusus, mendedikasikan orang khusus gitu ya, untuk membangun jaringan ini gitu. Dan saya pikir ini advance gitu. Ada yang lebih sederhana pengembangannya gitu, tapi mereka melakukan pendekatan yang personal tadi gitu ya. Nggak dibayar masih mau kok kirim gitu. Gitu padahal di TV lain dibayar gitu ya. Tapi ke TV ini ya karena dia lebih proud, saya nggak ngerti, lebih proud karena mungkin lebih ada attach personal gitu, dia mau kirim ke sini. Jadi itu yang saya lihat hal-hal menarik di penelitian ini gitu. Oke, itu kan berarti memang citizen journalism itu diakomodir oleh televisi-televisi ini, gitu, sehingga dengan berbagai macam cara mereka menciptakan bonding sendiri dengan audiensnya. Bagaimana dengan televisi-televisi yang kemudian tidak terlihat terlalu peduli terhadap perkembangan citizen journalism ini, atau tidak mengakomodir terlalu besar, atau yang terlihat tidak terlalu welcome dengan citizen journalism ini? Apakah mereka akan ditinggalkan oleh audiensnya, atau akan tetap biasa-biasa saja karena mungkin mereka melihat bahwa target audiensnya mereka bukan audiens yang peduli sama citizen journalism juga? Betul, jadi memang setiap televisi punya konsepnya masing-masing gitu. Artinya kalau televisi hiburan tentu saja tidak terlalu intens ya, perhatian, concern pada karya-karya jurnalistik gitu. Televisi hiburan hanya melihat mungkin konten itu bukan dari sisi yang educate-nya, bukan dari sisi yang mengkritisi pemerintah di daerah gitu. Mereka melihat mungkin citizen dulu itu sebagai warga yang mengirim gambar-gambar yang bagus, yang menarik gitu. Nah, alhasil televisi hiburan nggak intens, nggak concern sama kiriman warga yang seperti ini gitu. Saya rasa kalau untuk televisi yang berita televisi berita misalnya, itu mereka mesti concern sama ini gitu. Mereka harus dapatkan kejadian, rekaman kejadian gitu, potret suatu peristiwa first hand gitu dari warga gitu. Nah, caranya memang nggak bisa instan gitu, harus dengan seperti ini. Nah, soal ditinggalkan ya, saya rasa kalau orang yang concern sama jurnalistik gitu ya, warga gitu, citizen, itu masih jauh lebih sedikit dibanding orang yang concern sama sinetron, sama film gitu ya, sama karya-karya drama dari negeri seberang gitu ya. Ya itu jumlahnya masih sedikit. Jadi mereka TV-TV yang concern di hiburan itu ya nggak terlalu gundah lah, mereka nggak dapat kiriman dari warga gitu. Ya mereka masih tetap unggul gitu di kepemirsaan mereka gitu. Kalau kesulitan dalam meneliti strategi programming atau meneliti program citizen journalism ini sendiri, itu apa, Mas? Dan harapannya ke depan tentang citizen journalism ini seperti apa? Kesulitannya dalam penelitian ini adalah kita kan harus involve di dalam proses programmingnya gitu. Ini cukup memakan waktu gitu ya. Kita untuk masuk ke dalam newsroom mereka gitu ya,
mereka tidak selalu terbuka gitu ya. Mereka punya kebijakan masing-masing gitu. Artinya mungkin saja apa yang diceritakan sama kita, kalau kita tidak verifikasi dengan observasi kita gitu ya, itu tidak lengkap gitu. Ya ketertutupan itu, eksklusivitas gitu ya. Mungkin saja strategi mereka nggak mau diketahuin sama yang lain. Gue mau caranya gini misalnya gitu ya. Harapan saya sih gitu ya. Kita bicara soal tadi concern gitu orang terhadap jurnalistik gitu ya. Harapan saya televisi itu semua televisi lah di Indonesia memberikan ruang untuk warganya untuk berekspresi gitu. Karena hasil penelitian kami angkanya nggak kecil juga gitu. Gitu ratingnya masih kita bisa dapat dengan menampilkan karya-karya liputan warga gitu. Oke, pemirsa, mengakomodir dan juga menjadi kontributor dari citizen journalism membuktikan bahwa Anda peduli terhadap keberlangsungan dan perkembangan lingkungan sekitar Anda dan juga negara Anda. Terima kasih karena Anda menyaksikan riset kita. Terima kasih Mas Indra sudah berbagi dengan kami. Tetap saksikan kami melalui www.binus.tv. Kritik dan saran Anda dapat Anda sampaikan melalui news@binus.tv. Akhir kata saya Benedita Pravita beserta seluruh kru BINUS TV yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.